Oke, di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai larangan menanyakan gaji. Nah, ini di video ini bukan berarti nego gaji ya yang dimaksud. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu live memberikan informasi ke teman-teman saya atau follower saya bahwasanya di perusahaan kami itu butuh di posisi ini seperti itu. Jadi saya sampaikan itu. Jadi yang terbuka untuk saat ini posisi A, B, C. Jadi mulai dari operator exa, dozer, grader hingga driver ya. Ini saya sampaikan dengan tujuan mempermudah teman-teman, terutama follower saya, mengetahui bahwa di perusahaan kami itu memang butuh posisi-posisi yang saya sampaikan. Cuma namanya orang, ini kan karakternya macam-macam. Dan sebelum saya informasikan itu sudah saya sampaikan juga bahwasanya syarat masuk di perusahaan kami itu harus ini. Jadi ada beberapa poin yang wajib dilengkapi ya sebagai syarat untuk masuk di perusahaan kami. Cuma yang lucu adalah, ini saya anggap lucu ya. Jadi ada salah satu komen dari salah satu penonton saya saat itu ya, atau follower saya. Dia bilang begini, "Pak, kalau misal saya masuk di perusahaan Bapak, berapa gaji yang saya dapatkan?" Nah, kalau saya pribadi kan selalu tidak langsung saya cut ya. Maksudnya itu ya mungkin orang-orang menanyakan seperti ini, yang pertama mungkin memang belum tahu bahwasanya ada hal-hal yang sifatnya itu privacy dan tidak mungkin di-share pada saat di forum atau pada saat di live. Makanya begitu ada salah satu penonton saya saat itu yang menanyakan, "Pak, berapa gaji yang saya dapat apabila saya masuk di perusahaan Bapak?" Nah, langsung saya jawab pertanyaan tersebut pada saat saya live. Berkaitan dengan gaji itu tidak bisa disampaikan apalagi di forum. Yang pertama, yang kedua yaitu gaji sifatnya privacy. Di beberapa posisi itu punya standar tersendiri berkaitan dengan gaji, makanya tidak mungkin disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gaji ini sifatnya konfidensial ya. Jadi perusahaan kalau misal sudah berbicara mengenai gaji, biasanya kandidatnya sudah lulus beberapa tahap. Ya, ini sebagai informasi teman-teman ya. Nah, tahapan dari proses rekrutmen tiap perusahaan ini kan macam-macam. Tapi yang pasti untuk pembicaraan mengenai gaji itu biasanya bisa di pertengahan, bisa di akhir. Nah, tahapan pertama itu biasanya kita membahas tentang pemberkasan terlebih dahulu, apakah berkas lamarannya sesuai apa tidak. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang seperti ini ya. Jadi pertama pemberkasan lamaran, itu nanti di screening, dicek ya kan. Kalau masuk kualifikasi, nanti ada interview dari HR. Jadi ingin mengetahui lebih dalam mengenai kandidat, mulai dari pendidikannya, pengalamannya, dan segala macam. Nanti kalau dari HR selesai, itu ada namanya interview dengan user. Nah, user ini menyesuaikan dari posisi si pelamar. Contoh, si pelamar melamar sebagai posisi operator produksi. Berarti nanti usernya adalah trainer itu sendiri. Kalau misal melamar di bagian HR, berarti nanti usernya itu head HR atau atasan paling tinggi di HR, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misal sudah lulus semuanya ya, mulai dari pemberkasan, mulai dari interview HR, mulai dari interview dengan user, nah itu ada tahapan yang namanya OL atau offering letter atau penawaran kerja. Nah, di situ sudah tertuang semuanya mengenai salary yang didapat, fasilitas yang didapat, semua yang didapat itu detail ya teman-teman. Jadi ketika ada kawan-kawan yang menanyakan gaji ke saya secara langsung, entah itu di forum atau pada saat live, ya saya selalu sampaikan bahwasanya gaji tidak mungkin disampaikan di forum. Gaji itu nantinya disampaikan pada saat Bapak sudah lulus beberapa tahap. Nah, itu ada namanya OL atau offering letter atau penawaran kerja. Disitulah sudah berbicara gaji dari perusahaan memberikan ini Pak, gaji yang akan Bapak terima. Karena Bapak sudah lulus ke tahap-tahap selanjutnya. Sekarang kita berbicara mengenai gaji, berarti Bapak ini fasilitas yang didapat apabila join dengan perusahaan kami. Ini gaji yang didapat apabila Bapak join dengan kami. Nah, nanti dari Bapak tersendiri itu ngecek apakah gaji yang ditawarkan dari perusahaan ini sesuai apa tidak. Kalau misal sesuai, berarti biasanya si kandidat langsung tanda tangan OL atau offering letter atau penawaran kerja. Kalau misal tidak sepakat, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa langsung nego. Jadi kandidat itu tetap bisa negosiasi kalau misal merasa kurang dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Atau ada juga langsung mundur. Mundur ini maksudnya apa?
si kandidat merasa, wah ini rate-nya jauh dari standar saya tidak menerima. Ini juga sah-sah saja ya teman-teman. Jadi balik lagi ya soal membicarakan gaji. Jadi gaji biasanya dibahas pada saat sudah melalui beberapa tahap ya. Jadi tidak mungkin disampaikan di awal ya. Jadi dipastikan dulu berkas teman-teman itu sesuai ya kan. Nanti kalau sesuai pasti akan diinterview oleh HR. Kalau HR sudah lulus nanti interview dengan user. Dan nanti setelah dari user ini bisa langsung diberikan OL atau penawaran kerja, atau memang bisa juga medical check up dulu atau MCU terlebih dahulu. Ini tergantung perusahaan masing-masing. Kalau secara umum seperti itu ya. Jadi ada namanya screening CV, pemberkasan, ada namanya screening CV atau pemberkasan, yang kedua interview HR, yang ketiga interview user, barulah yang keempat offering letter atau penawaran kerja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan tanya gaji di awal. Dari saya cukup. Kalau misalnya ada saran atau kritik atau ingin sharing berkaitan dengan pengalamannya pada saat nego gaji, bisa langsung komen di video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.